Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita dengarkan bersama paparan dari presenter tentang konsep keadilan. Paparannya cukup bagus dan sangat luas sekali. Ada beberapa hal mungkin yang perlu ditegaskan kembali ya pada kesempatan kuliah kita ini terkait dengan bahwa mata kuliah kita adalah mata kuliah terapan atau penerapan daripada metode tematik atau metode maudhu'i itu yang perlu kita kembalikan ya. Sebagaimana yang sudah kita katakan di awal. Ketika kita membahas soal keadilan, maka ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita menggunakan kata adil itu sendiri ya, yang berangkat dari penggunaannya dalam Al-Quran. Dan yang kedua nanti yang maknanya adalah bermakna adil sebagai bentuk dari kebalikan daripada kepada bahasa asalnya, jadi terjemahnya yang mengacu kepada makna. Maka langkah pertama kita bisa menginventarisir ya kata-kata adil di Quran itu. Nanti teknisnya bisa menggunakan apa namanya online atau bisa menggunakan kamus secara offline. Kita mencari kata-kata yang langsung digunakan dalam Al-Quran yaitu adil. Maka ain dan dal lam ya. Itu kalau kita inventarisir ya kita temukan kurang lebih ada 28 kali ya. Jadi langkah pertama, inventarisir penggunaan kata-kata adil, ain, dal, lam di Quran itu ya. Itu ya setidaknya akan memberikan gambaran tentang satu makna kemudian konteks makna. Soal kemudian kita bicara dengan relevansinya kan itu improvisasi atau pengembangan. Kalau kita sudah bisa mengumpulkan jumlah penggunaan akar kata ain dalam adil itu di Quran ya setidaknya tidak kurang dari 28 kali atau bahkan mungkin lebih daripada itu ya. Tergantung pencariannya. Maka nanti ditemukan 28 kali penyebutan adil tapi dalam bentuk yang beragam. Boleh jadi adil dalam arti bentuk isim atau masdar ya adlun, atau boleh jadi nanti berbentuk kata kerja seperti kata perintah ya'dilu gitu kan. Wa aqrabu littaqwa. Itu yang kemudian ditampilkan lebih awal penggunaan kata adil di Quran, distribusinya dan frekuensinya berapa kali dan kemudian di mana saja dia disebutkan di Quran. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban awal untuk menyatakan bahwa keadilan itu ada dalam Al-Quran menggunakan kata-kata adil itu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah kita menemukan kata-kata adil yang di Quran disebutkan, lalu kita mencari juga berdasarkan terjemahan kata adil. Maka jangan lupa nanti kembalikan terjemah adil itu ke dalam bahasa Al-Qur'annya. Yang kemarin sudah kita sarankan kita bisa menggunakan konkordansi Al-Quran atau kamus Al-Quran tapi berbasis terjemahnya. Nanti terjemah itulah yang akan mencari Qurannya, Quran apa ya, surah ayat berapa gitu. Dari dua metode itu kemudian kita sudah melakukan hal yang pertama, yaitu melakukan identifikasi terhadap penggunaan kata adil. Nah, langkah yang kedua setelah kita menginventarisir, kita kemudian melihat juga penggunaan kata adil itu sendiri. Ya, maknanya apa? Maka lihat di kamus bahasa, kamus etimologi yang kemarin sudah kita sarankan, lihat di Lisanul Arab atau di Maqayisul Lughah. Ternyata adil, ain dan lam itu menunjukkan kepada istiqomah atau istiwa. Artinya ada apa namanya lurus ya, sesuatu yang lurus, yang lempang, tidak ada penyimpangan, itu adil. Dan kemudian juga ada kesetaraan atau mungkin situ ada kesamaan di situ istiwa ya. Dan
arti itu kemudian harus didukung dengan cantolan ayat. Kalau memang diartikan sebagai apa? Sebagai makna adil dalam arti seimbang, ya cantolkan ayatnya. Nah, sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kita untuk mengatakan makna adil ialah kesamaan misalkan. Selain itu kita juga harus melihat apa kata yang dekat dengan adil. Kalau kita perhatikan di Quran itu, kata-kata adil itu salah satunya terkait dengan al-qist, gitu ya. Al-qist tuh, iya betul Betul, ya. Tadi sudah disebutkan. betul Pak. Iya, al-qist. Maka itu diungkap juga karena dia terkait dengan adil. Dan lihat artinya di Quran, apa maknanya qistun itu, ya. Dan setelah kita lakukan telaah makna terhadap kata qist di Quran lewat lisanul Arab atau lewat maqaisul lughah. Misalkan ayat yang terkait dengan itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidah. Jadi ada kata-kata al-qist. Kunu qawwamina lillah syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jadi ada penggunaan qistun yang kemudian berkaitan dengan adil. Ya, syuhada bil qist, kemudian wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ini kan ada kaitan. Maka lihat kemudian makna qist yang dekat dengan adil. Nanti ditemukan bahwa qistun itu sesungguhnya bagian daripada adil itu sendiri. Jadi kalau qist itu adalah nasibun, jadi bagian daripada adil. Nah, selain itu kemudian lihat juga kaitan yang ada dengan kata-kata adil itu apa? Misalkan kata-kata mizan. Saya dengar tadi ada pembacaan Quran tentang kata-kata mizan. Wa aqimul wazna, ada kan wa aqimul wazna bil qist. Nah, berarti wazan dan qist itu bagian penting juga yang harus kita lihat. Maka sampai di sini setidaknya ada 3 kosakata yang dianalisa hubungan atau kaitan. Satu adil, yang kedua qistun, yang ketiga waznun. Nanti kalau mau ditambah silakan, tapi setidaknya itu menjadi bahan fokus kita untuk pertimbangan kita untuk studi tematik ya. Ini baru langkah awal untuk mengidentifikasi makna ya. Jadi ada makna utama adil, kemudian makna yang dekat dengan itu adalah al-qistu dan kemudian al-wazan. Al-qist itu nasibun, artinya bagian daripada keadilan. Sementara wazan itu kondisi ya, keseimbangannya. Makanya ada ayat wa aqimul wazna bil qisti. Tegakkanlah timbangan itu dengan bagian yang apa namanya yang adil gitu, adil. Nah, itu baru langkah pertama. Kemudian langkah kedua, kita mencari konteks penggunaannya. Nah, konteksnya itu penting untuk diperhatikan Bapak Ibu semua, para ustadz ustazah ya. Konteks ayat itu akan kita lihat berdasarkan formulasi Quran ya yang kita sudah tadi identifikasi dan sudah kita temukan. Itu misalnya begini, maksud konteks itu. Kata adil itu digunakan dalam hubungan terhadap apa? Tadi salah satunya adalah terkait dengan hukum, gitu ya. Terkait dengan hukum. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Itu ya. An-Nisa 58. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Berarti objek keadilan itu adalah hukum. Maka muncullah keadilan dalam hukum. Ini baru satu contohnya. Jadi langkah yang kedua kita harus bisa menemukan penggunaan kata adil itu dalam konteks apa dan kita jadikan sebagai objek daripada adil itu sendiri. Maka muncullah keadilan dalam hukum. Jadi objeknya hukum. Harus berbuat adil dalam hukum, kan begitu. Ini baru hukum. Kemudian dalam soal apa lagi?
dalam soal eh, apa namanya, berbagi cinta ya, keadilan dalam perkawinan, dalam percintaan gitu. Anissa yang kemarin sudah pernah kita singgung itu kan terkait dengan hukum keadilan dalam konteks keluarga atau perkawinan. Maka keadilan juga harus ada dalam dalam dimensi keluarga gitu. Selain hukum, ya kemudian ada keluarga. Nah, itu adalah objek atau kawasan di mana kata adil itu digunakan dan sekaligus menjadi telaah kita bahwa hukum itu memiliki objek terkait dengan perkawinan. Nah, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kenapa kita menggunakan kata ini sebagai objek? Karena ada kata alla tuqsitu. Bukankah kita membahas keadilan? Kenapa di sini ayatnya alla tuqsitu bukan alla ta'dilu? Misalkan, lah kita di awal sudah melakukan pembenaran bahwa kata yang terkait dengan adil salah satunya adalah al-qis. Itu maksudnya. Maka di awal tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk mengidentifikasi suatu kata, kemudian lakukan pula kata apa yang terkait dengan dia. Karena itu nanti akan menjadi dasar untuk mengambil ayat itu, bahwa ayat itu memang terkait dengan objek pembahasan kita. Keadilan keluarga dalam perkawinan atau pernikahan, kenapa di sini kata-katanya alla tuqsitu fil yatama? Ya karena dari awal sudah kita lakukan upaya untuk justifikasi dan identifikasi makna keadilan adalah menyangkut di dalamnya adalah al-qis. Nah, disitulah kemudian kenapa perlu di awal tadi kita menyebutkan ada identifikasi kata yang serupa atau semakna dengan kata-kata al-adl yaitu al-qist. Makanya wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, dan menggambarkan objek adil itu apa? Satu terkait dengan hukum, bahkum antahkumu bil adl, kemudian terkait dengan keluarga, untuk situ fil yatama, kemudian terkait dengan ekonomi juga akimul wazna bil qist, dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian baru kita melihat sisi lain ya. Sisi lain itu setelah kita melihat konteks atau objek keadilan, nanti lihat juga mungkin dari beberapa ayat itu mengandung apa sebetulnya prinsip dalam keadilan. Itu penting ya untuk diungkap, tapi tolong sekali lagi itu acuannya kepada Al-Quran yang sudah kita kumpulkan. Jadi kita tidak membuat narasi yang jauh, yang lepas dari pernyataan Quran itu sendiri. Nanti bisa ditemukan sesungguhnya ada beberapa prinsip keadilan di Quran itu, dan nanti termasuk dengan apa yang menyebabkan orang tidak bisa berlaku adil. Nah, itu bagus sekali yang tadi ditanyakannya, bahwa kita ini kadang-kadang tahulah adil itu apa secara teori ya, tapi kemudian prakteknya tidak adil. Nah, itu penting untuk dikaji dalam perspektif Quran yang sudah kita kumpulkan itu, bisa kita inventarisir lagi apa prinsip keadilan di situ. Ya, apakah semata-mata karena ingin sama rata gitu kan? Nah, atau tidak? Cari itu. Kemudian faktor apa yang menyebabkan orang tidak bisa berlaku adil? Kita lihat di beberapa pernyataan Quran, misalkan salah satunya adalah karena kebencian. Ya, bukankah di Quran yang tadi sudah kita bahas itu ada pernyataan atau klausa yang menyatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, kan ada tuh. Janganlah kebencian kamu kepada orang lalu kau tidak bisa berbuat adil. Jadi salah satu faktor kenapa orang tidak adil karena faktor kebencian. Jadi kita harus fair gitu. Itulah kenapa harus diungkap juga berdasarkan kepada klausa Quran itu sendiri. Ketidakadilan terjadi satu boleh jadi karena kita ada unsur kebencian. Ada subjektivitas kebencian di situ. Sehingga subjektivitas kebencian itu mestinya harus ditinggalkan. Bayangkan kalau orang menjadi hakim memutuskan perkara tiba-tiba ada unsur kebencian, maka yang benar bisa menjadi salah karena kebencian. Nah, kemudian yang kedua ada di Quran itu kan yang apa, yang la yaskhar qaumun asa ayakuna khairan minhum. Boleh jadi suatu kaum yang kamu anggap
remeh-temeh gitu, dia lebih baik ketimbang yang kau anggap dia baik, padahal dia tidak baik. Itulah Quran yang harus kita gali. Yang kedua, boleh jadi kecenderungan kenapa orang tidak bisa berbuat adil itu adalah karena kecenderungan kecintaan ya, justru sebaliknya. Kalau tadi kan kebencian. Terlalu benci sama orang tidak bisa adil. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin. Yang kedua, terlalu cinta, terlalu pro ya, terlalu ngefan kepada orang, itu bisa membuat kita kehilangan rasa keadilan. Coba di Quran An-Nisa 129 bisa diperhatikan di situ. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Kamu tidak akan pernah berlaku adil di antara istri-istrimu meskipun kamu itu sangat ingin sekali. Maka pala tamilu kullal mail, maka janganlah kau condong ya. Jangan terlalu pro subjektif karena kecintaanmu kepada orang lalu kau buta mata, buta hati juga. Yang lain itu seakan-akan tidak baik. Ini juga kebalikannya. Ya, sehingga kemudian walau harastum dan patazaruha kal mu'allaqah, sehingga kemudian yang lain terabaikan, ya, terkatung-katung. Maka yang kedua ini bisa kita anggap sebagai faktor penyebab kenapa terjadi ketidakadilan. Ya, yang pertama tadi karena kebencian, yang kedua karena memang kesayangan kita, bentuk perlawanan daripada benci. Ya, begitu kita sayang, rindu atau sangat cinta kepada orang, itu membuat kita menjadi buta. Maka jangan cinta buta kan gitu.